Shalom, selamat pagi saudaraku sekalian. Dimanapun saudara berada dan tinggal, saya percaya Tuhan mengasihi dan mencintai setiap kita. Dia ada untuk setiap kita. Bahkan dia selalu ada untuk setiap kita. Mengasihi, memberkati, dan memelihara setiap hidup kita. Mari sama-sama kita akan menyembah Tuhan. Kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan segenap hati, segenap jiwa. Menjadi umat Allah yang ditebus oleh kuasa darahnya. Dan kuasa darahnya yang menyucikan kita, melayakkan kita jadi anak-anaknya. Haleluya. Kami berdiri di hadapan Engkau Tuhan. Amin, haleluya. Kami telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk kuberikan. Tiada kata untuk memujimu. Bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya meneguhkan setiap lidah suku bangsa. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Kami berdiri menyembah Engkau Tuhan, memuliakan Engkau. Berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk
kasih Tuhan, terima kasih. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan siap melawat kami Tuhan. Dan kami juga siap mengagungkan Engkau ya Tuhan, membesarkan Engkau Tuhan di atas Tuhan. Segala raja, Engkau Raja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Semua yang siap katakan, amin, haleluya. Biarlah kuasa urapan Tuhan, anggur baru Tuhan dinyatakan atas setiap kita, beri kekuatan kepada kita. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat miliknya. Hari ini lah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah
gereja Tuhan harus bangkit. Karena gereja Tuhan dipenuhi dengan kuasanya untuk menyatakan kuasa kemuliaannya kepada dunia ini. Amin. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Kuasa urapan-Mu Tuhan, nyata setiap kami umat-Mu ya Tuhan, membuat kami berdampak bagi dunia di mana Engkau tetapkan kami ya Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan terus ada di dalam setiap hidup kami Tuhan, berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Berkuasa atasku Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyanyi
Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, Dia dalam tetap Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Oh Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, Dia dalam hadiratmu. Engkau tetap kutinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama. Sekali lagi saudara, naikkan pujian dengan segenap hati. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, Berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama. Oh, sekali lagi, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, Dia dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan kutinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami dipenuhi, gereja kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan.
Hindaya karalama yazo. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu yang sanggup menyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Namamu berkuasa. Hirararabaya syakata parararabaya tu. Hinaya karalabaya sedekita payasu. Huraralabaya tu. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Keajaiban-Mu dinyatakan Tuhan saat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa, biarlah kuasa nama-Mu Tuhan bukan sekedar kami ucapkan Tuhan, tetapi nama-Mu berkuasa membuat bermujizat Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu dan kebesaran-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia ini Bapa. Tuhan, teguhkan kami melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu yang Kau utus Tuhan, untuk menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan. Bahkan menyembuhkan, memulihkan keadaan hidup kami. Memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan dari Allah Maha Tinggi Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami siap mendengar isi hati-Mu. Kami siap mendengar suara hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Doni Tatimu dari Surabaya. Saya persilakan, Tuhan memberkati. Shalom jemaat Pasirian, satu sukacita untuk bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi. Hari ini kita masih dalam ibadah online dan saya berharap tetap iman Anda semakin kuat dan bukannya semakin lemah. Nah, hari ini kita baru saja memperingati, beberapa minggu yang lalu kita baru saja memperingati tentang turunnya Roh Kudus dalam hidup gereja, hidup orang percaya. Dan saya masih ingin membawakan sebuah tema yang sama, kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Apa sebenarnya arti kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Apakah hanya sekedar bagian dari sebuah proses menjadi orang Kristen, ataukah Roh Kudus punya arti lebih daripada sekedar itu? Nah, hari ini saya mencoba membawa kepada Anda, mencoba membandingkan antara Injil Lukas dan Injil Kisah Para Rasul dalam tema Roh Kudus Pentakosta. Sebab saya percaya bahwa Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ditulis oleh penulis yang sama. Dan tentu saja karena ditulis oleh penulis yang sama, bukan berarti kedua buku itu harus dibaca terpisah. Tetapi justru karena ditulis oleh penulis yang sama, kedua buku itu dapat saling melengkapi satu sama lain. Sebab Kisah Para Rasul sebenarnya dimaksudkan sebagai kelanjutan dari Injil yang ditulis oleh Lukas. Oleh sebab itu kedua buku itu harus berjalan berdampingan. Kita harus membacanya secara berdampingan. Kita hanya bisa memahami Injil Lukas dengan benar ketika Anda sudah membaca Injil Kisah Para Rasul. Dan Anda dan saya hanya bisa memahami Kisah Para Rasul dengan benar ketika kita lebih dahulu membaca Injil Lukas. Nah, mari kita langsung saja, apa tema Roh Kudus, apa arti Roh Kudus menurut Lukas, penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 berkata, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai pada hari Dia terangkat.
Sebelum itu dia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Anda lihat Lukas berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat pertama bahwa sebenarnya buku yang pertama, jadi Injil yang ditulis oleh Lukas, bicara tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai dia terangkat di sorga. Baru kemudian ayat 2, Anda perhatikan ayat 2, dia berkata sebelum itu. Nah, bahasa Indonesia menggunakan kata sebelum itu. Tetapi beberapa terjemahan menggunakan kata setelah itu. Dan saya lebih suka dengan kata setelah itu. Beberapa terjemahan berkata setelah itu dia memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kapan Tuhan Yesus memberi perintah melalui Roh Kudus kepada rasul-rasulnya? Sederhana, pada kitab Kisah Para Rasul. Jadi Injil Lukas bicara tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai dia naik ke sorga. Tetapi setelah itu Kisah Para Rasul bicara tentang segala sesuatu yang diperintahkan Yesus, dikatakan Yesus, dikerjakan oleh Yesus melalui Roh Kudus kepada rasul-rasulnya. Jadi Anda lihat bahwa dua buku itu harus berjalan bersama-sama. Nah, sekali lagi, kalau begitu apa arti Pentakosta bagi kita orang percaya menurut Injil Lukas dan Kisah Para Rasul? Menarik sekali, saya suka ketika Anda membandingkan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Sebab kalau Anda perhatikan dengan baik, Injil Lukas dimulai dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Injil Lukas dimulai dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan menariknya adalah Kisah Para Rasul pun sebenarnya dimulai dengan kelahiran Yesus dalam hidup gereja. Kelahiran Yesus dalam hidup orang percaya. Atau tepatnya sebenarnya izinkan saya mengatakan ini. Kisah Para Rasul dimulai dengan kelahiran gereja itu sendiri. Gereja yang hidup sebab roh Yesus ada di dalam hidup setiap orang percaya. Nah, yang menarik adalah kalau Anda membandingkan Injil Lukas, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, salah satu cerita yang menarik adalah Lukas menyajikan kepada setiap pembacanya bahwa ketika Yesus lahir, Maria sempat bertanya kepada malaikat Gabriel. Dan coba Anda perhatikan pertanyaan malaikat Gabriel kepada Maria kepada malaikat Gabriel. Anda pergi ke Lukas pasal 1 ayat yang ke-30. Lukas pasal 1 ayat ke-30. Dia berkata, malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar, disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lihat ayat 34. Maria kemudian bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Mungkin terjadi sebab aku belum bersuami. Ayat 35, Anda perhatikan baik-baik ayat 35 ini sesuatu yang luar biasa. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, menarik sekali ketika Lukas menyajikan cerita tentang kelahiran Yesus, ada satu pertanyaan Maria kepada malaikat Gabriel, yaitu bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin Yesus bisa lahir dari dalam saya? Bagaimana Yesus bisa lahir? Bagaimana Yesus bisa lahir sekalipun aku belum punya suami? Dan jawaban terhadap pertanyaan bagaimana Yesus bisa lahir, malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Tapi kalau Anda perhatikan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6, Kisah Rasul 1 ayat 6, ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, murid-murid bertanya pertanyaan,
Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang engkau tetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, murid-murid bertanya ketika gereja akan lahir, murid-murid bertanya, maukah engkau memulihkan, melahirkan kerajaanmu di muka bumi? Kerajaan Israel, kerajaanmu di muka bumi pada masa ini. Tuhan Yesus, saya pribadi percaya Tuhan Yesus menolak menjawab waktunya. Dia berkata, waktunya kamu tidak perlu tahu, sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Bapa oleh karena kuasanya sendiri. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus menjawab caranya. Dia menolak menjawab waktunya, tetapi dia mau dengan sukarela memberitahu caranya. Bagaimana caranya kerajaan Allah di muka bumi, gereja Anda dan saya, itu bisa dipulihkan, dilahirkan. Dan ini jawaban Tuhan Yesus, ayat 8, ayat terkenal, Anda pasti tahu. Dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, pada Injil Lukas, Maria bertanya kepada malaikat Gabriel, bagaimana Yesus bisa lahir lewat hidupnya. Dan malaikat Gabriel menjawab, ini caranya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kita pergi ke Kisah Para Rasul, pertanyaan yang hampir serupa ditanyakan oleh murid-muridnya hari itu. Kisah Rasul 1 ayat 6, mereka bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana gereja bisa lahir, kerajaan Allah di muka bumi bisa terjadi? Tepatnya begini, bagaimana Yesus bisa lahir dalam hidup saya? Dan Tuhan Yesus menolak menjawab waktunya, masa dan waktunya itu menurut ketetapan Allah, menurut kuasanya. Tetapi dia memberitahu caranya tidak pernah berubah sejak dari Injil Lukas. Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Dalam Injil Lukas, Matius bertanya, bagaimana Yesus bisa lahir lewat saya? Saya belum punya suami. Jawabannya adalah, Roh Kudus akan turun ke atasmu, kuasa Allah Maha Tinggi menaungi engkau. Menariknya dalam Kisah Para Rasul dimulai dengan cerita yang hampir mirip. Mereka bertanya, bagaimana Yesus bisa lahir lewat saya? Bagaimana kerajaan Allah bisa direstorasi? Bagaimana Yesus bisa dinyatakan lewat hidup saya? Tuhan Yesus menjawab hal yang sama. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kuasa Allah Maha Tinggi menaungi engkau. Buat saya inilah sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam Injil Lukas, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dalam Kisah Para Rasul, dia menjawab hal yang serupa. Bagaimana Yesus bisa lahir dalam hidup orang percaya? Bagaimana kita bisa menjadi gereja yang sesungguhnya kerajaan Allah dipulihkan di muka bumi? Jawabannya lewat Roh Kudus yang turun ke atasmu. Kamu akan menerima kuasa. Jadi, nomor satu, the spirit of Pentecost, roh Pentakosta. Nomor satu buat saya adalah the spirit of adoption. Roh yang mengangkat kita menjadi anak Allah. Sama seperti Yesus lahir dalam Injil Lukas karena Roh Kudus dan kuasa, maka Anda dan saya menjadi sama seperti Yesus, anak Allah, orang yang kudus karena Roh Kudus dan kuasa. Kisah Para Rasul, kelahiran gereja. Injil Lukas, kelahiran Yesus. Kita diangkat menjadi anak. Makanya Lukas kemudian berkata, malaikat Gabriel berkata, engkau akan menjadi kudus, anak Allah. Anda dan saya pun adalah orang-orang yang kudus. Anda dan saya adalah orang-orang yang kudus. Dan anak-anak kita jadi kudus bukan karena perbuatan kita. Kita jadi kudus sebab Roh Kudus ada di dalam kita. Kita dipanggil jadi anak Allah bukan karena kita punya perbuatan yang baik. Kita menjadi anak Allah sebab kuasa Allah Maha Tinggi menaungi engkau. Itu sebabnya Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 15, Galatia pasal 4 ayat 6 berkata hal yang sama. Roh di dalam kita lah yang memanggil dia, ya Aba,
Ya Bapa, Anda dan saya jadi anak Allah. Yesus lahir dalam kita, kerajaan Allah di muka bumi. Kita diangkat jadi anak, the spirit of adoption, ketika Roh Kudus turun dalam hidup Anda dan saya. Jadi nomor satu, spirit Pantekosta, roh Pantekosta adalah spirit of adoption. Roh yang mengangkat kita jadi anak Allah, sama seperti Yesus anak Allah. Kita menjadi kudus sama seperti Yesus kudus di hadapan Bapa di sorga. Nah, yang kedua menurut saya dalam Lukas pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat kedua. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai kedua, Lukas memulai dengan catatan ini. Lukas 1 ayat 1 berkata, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Ayat 2, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi dan pelayan firman. Nah, Lukas menyebut apa yang Anda sebut sebagai murid dan rasul. Lukas menyebut mereka sebagai saksi dan pelayan firman. Ingat, Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Anda lihat, Lukas menyebut mereka bukan hanya murid, mereka tidak disebut rasul, tetapi mereka disebut saksi. Dan Kisah Para Rasul pun, kita, Anda dan saya, gereja disebut sebagai saksi Tuhan dan pelayan firman. Tetapi yang menarik adalah ada perbedaan penyebutan dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Perbedaannya adalah para saksi dan pelayan firman ini dalam Injil Lukas disebut sebagai murid-murid Yesus. Anda akan menemukan Lukas berkali-kali menyebut mereka sebagai murid-murid Yesus. Hanya sedikit, kalau saya tidak salah dalam penelitian saya, hanya ada 5 peristiwa. Semoga saya tidak salah, tapi kalaupun Anda cari, paling kita hanya beda-beda tipis dalam jumlah itu. Dalam penelitian saya, paling tidak mungkin sekitar 5 kali Lukas menyebut mereka bukan murid, tetapi rasul. 5 kali saja. Selebihnya dia menyebut mereka murid. Tetapi dalam Kisah Para Rasul, penyebutan terhadap saksi dan pelayan firman berubah menjadi rasul. Ya, beberapa kali dia menyebut mereka murid, tetapi selebihnya dia menyebut mereka rasul. Bahkan dalam Kisah Rasul 1 ayat 2 yang tidak baca tadi, dia berkata Kisah Rasul 1 ayat 2, dalam buku yang pertama kita bicara tentang apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai dia naik ke surga. Anda masih ingat? Yang kedua, dia bicara tentang segala sesuatu yang diperintahkan Yesus melalui Roh Kudus kepada rasul-rasulnya. Jadi dia bicara soal rasul, mereka rasul. Jadi dalam Injil Lukas kita menemukan bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus memberi teladan dalam segala sesuatu yang dia kerjakan kepada mereka murid. Dalam Injil Lukas kita menemukan bahwa mereka didisiplinkan, mereka diajar. Tetapi dalam Kisah Para Rasul kita temukan bahwa mereka yang dimuridkan, mereka yang dididik, mereka yang diajar, tiba-tiba mulai diutus keluar menjadi rasul. Sejak kapan mereka menjadi rasul? Sederhana, kita tahu bersama sejak Kisah Rasul 2. Ketika Roh Kudus turun, mereka diutus menjadi rasul. Rasul berarti apostol, rasul berarti apostolos, rasul berarti mereka yang diutus untuk membawa pesan yang disampaikan untuk sebuah misi yang khusus. Jadi yang kedua, arti Pantekosta, spirit of Pantekosta, roh Pantekosta bukan hanya tentang bicara roh yang mengangkat kita menjadi anak Allah, memulihkan gereja di muka bumi, kerajaan surga di muka bumi. Tapi yang kedua, roh Pantekosta adalah roh yang mengutus kita keluar. The spirit of Pentecost is the spirit of apostolos, the sent one, diutus keluar. Anda dan saya diutus keluar. Bahkan dalam Injil Lukas kita akan menemukan bahwa pola penginjilan Yesus sama dengan pola penginjilan rasul-rasul dalam Kisah Para Rasul. Misalnya saya beri contoh, dalam Injil Lukas dimulai dengan pelayanan Yesus di daerah Galilea di mana Yesus berada.
pelayanan Galilea. Setelah itu mereka berpindah dari pelayanan di Galilea. Dalam Injil Lukas, Yesus mulai pergi ke daerah seantero Israel. Bahkan sempat beberapa kali dia keluar dari perbatasan Israel. Misalnya ketika dia menemui wanita di Sirofenisia. Tapi pada umumnya dia mulai melayani di sekitar kerajaan Israel. Baru setelah itu dalam Injil Lukas kita temukan bahwa dia kemudian diadili di pengadilan agama, pengadilan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Jadi Anda lihat ada pola penginjilan Yesus. Nomor 1, daerah Galilea. Nomor 2, dia pergi ke seantero Israel. Dan nomor 3, dia tutup dengan pengadilannya di Yerusalem. Yesus tidak pernah tinggal di Yerusalem. Dia pergi ke Yerusalem, tetapi hari itu dia langsung keluar. Dia tidak pernah tinggal bermalam di Yerusalem. Waktu dia diadilah untuk pertama kali, dia tinggal malam itu di Yerusalem. Dan di situ dia diadili. Dia mati bagi Anda dan saya. Nah, pola penginjilan yang sama kita temukan dalam Kisah Para Rasul. Hanya Kisah Para Rasul dimulai dengan pola pelayanan murid-murid Yesus, rasul-rasul di Yerusalem. Baru setelah itu kita temukan pola penginjilan itu berubah ketika mereka mulai terserak dan mengabarkan Injil di sekitar kekaisaran Romawi, terutama penginjilannya Paulus. Dan yang ketiga, Kisah Para Rasul ditutup dengan pengadilan Paulus di pemerintahan Romawi, yaitu di Roma, di mana dia mempertanggungjawabkan keyakinan kepercayaannya pada Yesus. Jadi Anda lihat, Lukas dimulai dengan pelayanan Yesus di Galilea, Kisah Para Rasul dimulai dengan pelayanan murid-murid di Yerusalem. Injil Lukas kedua bicara tentang pelayanan Yesus di sekitar seantero kerajaan Israel. Kita temukan Kisah Para Rasul yang kedua, pola penginjilannya adalah murid-murid melayani di seantero kekaisaran Romawi, terutama Paulus. Ketiga, Injil Lukas menutup dengan pengadilan Yesus di pusat pemerintahan Israel, Yerusalem, terutama lewat kekaisaran Romawi, pengadilan agama. Tetapi yang ketiga kita temukan bahwa Paulus mempertanggungjawabkan imannya di pusat kerajaan Romawi, yaitu di kota Roma itu sendiri, dan mati sama seperti Yesus. Jadi Anda lihat, the spirit of Pentecost is the spirit of apostolos, roh yang menjadikan kita sama seperti Yesus, menginjil kemana-mana. Kita disuruh untuk berbuat mujizat. Kita disuruh untuk mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Kita disuruh memberitakan apa yang Yesus beritakan. Dan nasib kita, catat ini baik-baik, nasib Anda dan saya akan sama seperti nasib Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak akan pernah berubah. Kita akan dihakimi oleh dunia. Itu sebabnya dia berkata, dunia membenci aku. Itu sebabnya dunia pasti akan membenci kamu. Jadi nasib kita akan sama. Kita dipanggil jadi sama seperti Yesus. Rekan saya berkata begini, bahwa kita dipanggil untuk menjadi martir. Hanya bedanya ada yang dipanggil menjadi martir mati, dan ada yang dipanggil menjadi martir hidup. Apa itu martir mati? Martir mati adalah orang yang mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus sekalipun diancam nyawanya akan dibunuh. Dan memang akhirnya dia dibunuh. Itu martir mati. Tetapi kalau Anda tidak ditentukan jadi martir mati, maka Anda ditentukan untuk jadi martir hidup. Artinya Anda tidak harus menyerahkan nyawa Anda untuk dibunuh karena mempertahankan iman Anda terhadap Tuhan Yesus. Tetapi setiap hari hidup kita harus mati secara kedagingan. Dan buat saya, kita harus punya mentalitas yang sama, bahwa kita punya mentalitas jadi sama seperti Yesus. Nasib kita akan jadi sama seperti Yesus. Yesus dibenci, dia hendak dibunuh, bahkan kemudian mati karena kebenaran. Anda dan saya harus punya mentalitas yang sama. Pada satu titik Anda akan dibenci, bukan karena kita berbuat jahat. Kita dibenci justru karena kita berbuat baik. The Spirit of Jesus menjadikan kita sama seperti Yesus. Itu arti Roh Kudus. Kita diutus sama seperti Yesus diutus Bapa ke muka bumi ini untuk menyelamatkan dunia. Demikian pula Anda dan saya diutus oleh Yesus ke muka bumi ini untuk menyelamatkan dunia. Kita harus mengerti bahwa roh Pentakosta adalah roh yang mengutus, the spirit of apostolos. Berarti urapan tidak pernah dimaksudkan hanya untuk mereka yang ada di dalam gereja.
Hari ini ada banyak orang menjadikan urapan sebagai komersialitas, komoditas di dalam gereja. Sehingga pada satu titik urapan hanya menjadi sebuah tontonan di panggung gereja. Urapan terutama bukan untuk kita yang di dalam, tetapi urapan itu ada, Anda dan saya diurapi supaya kita membawa Kristus ke depan banyak orang. Urapan itu ada, karunia-karunia itu ada, bukan hanya untuk di dalam, dan terutama memang bukan untuk di dalam gereja. Karunia-karunia itu terutama dibawa keluar dari 4 tembok gereja. Anda harus diutus untuk membawa kesaksian tentang Kristus. Dan apabila karena kebenaran Anda dan saya kemudian dihina, karena kebenaran kita kemudian disesah, karena kebenaran kita kemudian dibenci, jangan takut. Kita punya nasib yang sama seperti raja yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukankah itu yang terjadi dengan Paulus? Bukankah itu yang terjadi dengan Stefanus dalam peralihan dari Yerusalem sampai pada penginjilan di seluruh kekaisaran Roma? Itu yang terjadi. Berarti ada 2 hal. Yang pertama, the spirit of adoption. Yang kedua, the spirit of apostolos. Yang ketiga dan yang terakhir, Roh Pentakosta, the spirit of Pentecost is the spirit of Yobel, roh tahun Yobel. Saya tidak perlu berlama-lama. Arti Pentakosta itu sendiri adalah hari yang ke-50, sebab ada perayaan yang ke-50. Jadi 7 sabat setelah hari buah sulung, Yesus mati di hari Paskah. 3 hari setelah Paskah namanya hari buah sulung, di mana bangsa Israel mempersembahkan panen pertama mereka kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga, kepada Allah di sorga. Jadi hari ketiga setelah hari Pentakosta adalah hari buah sulung, dan Yesus bangkit sebagai buah sulung Anda dan saya. Tetapi setelah dari hari raya buah sulung, maka akan melalui 7 sabat. Jadi ada 7 sabat, 7 hari minggu, 7 hari Sabtu tepatnya, 7 minggu jadi 7, dan pada hari yang ke-50 jadi 7, 14, 21, 28, 49, 7 kali 7, 49. Dan pada hari setelah sabat ke-7, jadi hari ke-50, akan ada perayaan tuayan. Dan perayaan tuayan ini disebut sebagai hari Pentakosta, di mana orang Israel bersuka sebab permulaan dari musim panas sudah mulai. Penuaian itu sudah siap untuk dituai. Tetapi Anda tahu bahwa sabat bukan hanya bicara soal hari sabat. Dalam Alkitab kita mengenal, hari ini sudah jarang sangat dirayakan, hampir sudah tidak pernah dirayakan, yaitu sabat tahun. Jadi ada 2 sabat. Sabat terhadap hari. Jadi setelah 6 hari berlalu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pada hari yang ke-7, Sabtu atau Sabat, kemudian orang Israel merayakan Sabat. Mereka berhenti dari segala pekerjaan mereka, mendedikasikan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi yang ada bukan hanya Sabat terhadap hari. Dalam Alkitab kita mengenal Sabat terhadap tahun. Sabat hari manusia berhenti dari pekerjaannya, sabat tahun tanah yang harus berhenti diolah. Dan setiap 7 tahun, tahun yang ke-7, jadi 6 tahun bekerja, tahun yang ke-7 tanah harus berhenti diolah. Tahun ke-7 itu disebut tahun sabat. Sejak dari kedatangan bangsa Israel dari pembuangan Babel, setahu saya, mereka tidak lagi merayakan sabat tahun. Nah, setelah peristiwa itu pada tahun ke-7, jadi setelah 7 kali 7 tahun sabat, jadi tahun ke-7, tahun ke-14, tahun ke-21, tahun ke-28, maafkan saya. Setelah sabat ke-7 kali dari sabat tanah, sabat tahun, jadi 7 kali 7, 49 tahun. Tahun ke-49 mereka mengadakan sabat tanah, tetapi pada tahun ke-50, jadi tahun ke-50, Pentakosta, yang berarti ke-50. Pada tahun yang ke-50 mereka buat 1 kali lagi sabat, berhenti dari segala pekerjaan, tapi bukan sabat saja, tetapi akan menjadi sabat besar. Sebab sepanjang tahun itu bukan hanya tanah yang berhenti diolah, bukan hanya orang yang berhenti bekerja, tetapi tahun itu setiap tawanan akan dibebaskan, setiap hutang akan diselesaikan.
Jadi akan terjadi pembebasan besar, ada pembebasan hutang-hutang, ada pembebasan terhadap perbudakan, ada pembebasan terhadap keadilan sosial dikembalikan di muka bumi hari itu di bangsa Israel. Dan tahun ke-50 itu akan disebut sebagai The Great Sabbath, Sabat besar, Sabat atas Sabat. Tuhan itu raja di atas segala raja, imam besar itu imam di atas segala imam. Tapi sabat besar, tahun Yobel akan disebut sabatnya para sabat. Sabat di atas segala sabat disebut tahun Yobel. Dan saya pribadi percaya bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, kita sebenarnya akan mengalami yang disebut tahun pembebasan. Tahun di mana Tuhan hadir. Apa arti sabat sebenarnya dalam Alkitab? Nah, sabat pertama kali disebut Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 2. Kapan itu terjadi? Menarik sekali. Kejadian 2 ayat 2. Inilah pemikiran kita tentang sabat. Apa itu sabat sesungguhnya? Apakah berhenti bekerja? Bukan. Ternyata menurut Kejadian 2 ayat 2 yang disebut sabat adalah ini. Kejadian 2 ayat 2. Dia berkata, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah dia. Nah, kata berhenti di situ bahasa aslinya menggunakan kata sabat. Berhentilah dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah dia sabat dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Nah, dalam Keluaran, dalam kitab Keluaran, kata berhenti di sana, sabat, tidak digunakan kata sabat, tetapi digunakan kata nuah. Nah, digunakan kata nuah. Nuah bukan hanya berhenti, tetapi nuah itu datang untuk berdiam, datang untuk stay, dwelling, tinggal di atas ciptaannya. Jadi Anda lihat kekasih Tuhan, ketika Roh Kudus turun dalam hidup percaya, Allah hadir, bukan cuma hadir, dia nuah, dia berdiam. Dan itulah yang dimaksud dengan sabat. Dia hadir dalam ciptaannya, dia turun dalam hidup manusia, dia tinggal dalam Anda dan saya. Dan kalau itu tinggal, sabat harus terjadi. Apa itu sabat? Pembebasan. Apa itu sabat? Bicara tentang kemerdekaan. Dan ketika Roh Kudus hadir dalam setiap hidup orang percaya, ada pembebasan. Pembebasan terhadap dosa-dosa manusia. Ya, tetapi bukan hanya pembebasan atas dosa manusia, tetapi Yobel yang sesungguhnya. Apa itu Yobel sesungguhnya? Tadi saya berkata kita harus membaca Kisah Para Rasul dari Injil Lukas. Dan ketika Yesus memulai pelayanan, sadarkah Anda? 40 hari dia di padang gurun. Setelah 40 hari padang gurun, dia dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, sadarkah Anda Lukas pasal 4, sebelum dia memulai pelayanannya, dia masuk ke sinagoga orang Israel. Dia duduk di kursi pengajaran. Dia membuka gulungan kitab Yesaya dan dia membaca gulungan kitab Yesaya. Dia berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada mereka yang tertawan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lihat Injil Lukas, 40 hari Yesus di padang gurun. Bicara tentang 40 hari Yesus dari kebangkitan sampai kenaikan ke surga. 40 hari. Kemudian Yesus keluar dari padang gurun, dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, kata Matius. Tetapi dalam Kisah Para Rasul, ketika 40 hari Yesus setelah dia naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus turun, kita dipenuhi Roh Kudus, sama seperti Yesus dipimpin dipenuhi Roh Kudus sesudah dia keluar dari padang gurun. Tetapi setelah itu, dia masuk ke sinagoga. Sebelum dia melayani, dia masuk lebih dahulu ke sinagoga. Dan dia membaca 2 ayat dalam Yesaya. Dia berkata begini, Roh Allah turun ke atasku. Pantekosta. Kemudian dia berkata, untuk
Bagian terakhir dia berkata, membebaskan yang tertawan, kabar baik bagi mereka yang miskin, menyembuhkan yang sakit. Kemudian berkata, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Kapan tahun rahmat Tuhan? Apa arti tahun rahmat Tuhan? Semua peneliti Alkitab kebanyakan setuju. Tahun rahmat Tuhan yang dimaksudkan oleh Yesaya, yang dibaca oleh Yesus hari itu, bicara tentang tahun Yobel, the year of freedom, liberation, tahun kemerdekaan, tahun kebebasan. Yang buta melihat, yang timpang berjalan, yang miskin menerima kabar baik tentang keberkatan. Itu bicara tentang pembebasan dari rasa takut, pembebasan dari rasa khawatir, pembebasan dari dosa, tetapi juga bicara tentang pembebasan masyarakat di sekitar kita. Di mana Roh Kudus hadir, di situ harus ada pembebasan. Di situ harus ada kabar baik. Itu sebabnya Kisah Para Rasul dimulai dengan jemaat yang kaya memenuhi kebutuhan mereka yang miskin. Yang kuat memperhatikan yang lemah. Yang diberkati menjaga mereka yang susah. Yang sehat memelihara mereka yang sakit. Itulah tahun Yobel. Itulah seharusnya arti kehadiran, di mana gereja ada, masyarakat di sekitar menerima pembebasan, kebebasan, the spirit of Yobel, tahun di mana sangkakala besar ditiup, tahun di mana setiap orang menerima sukacita yang luar biasa. Saya berikan satu hal ini sebelum saya tutup pada Anda. Mereka baru saja melewati tahun Sabat, tahun ke-49, di mana tanah tidak bisa diolah, mereka tidak bekerja. Dan tahun ke-50 memang bicara tentang tahun pembebasan, budak-budak dibebaskan. Tetapi budak dibebaskan, ada uang tidak setelah itu? Tidak ada. Hidup dari mana? Apakah mereka harus kembali lagi menjual diri? Hutang-hutang dibebaskan, baik hutang dibebaskan, tapi tetap orang yang berhutang sekalipun dibebaskan, mereka tidak punya uang. Ini bicara tentang 2 tahun lockdown. Kita baru sekian bulan lockdown, sudah ada banyak PHK yang besar, ada banyak orang menderita. Karena perekonomian mulai terancam hancur. Presiden mau tidak mau harus menerapkan yang namanya new normal, kenormalan yang baru. Kita harus terpaksa bekerja di tengah situasi yang sementara mengancam, sebab ekonomi sementara akan hancur. Dan hari ini ada banyak orang di PHK. Satu kali di hati saya muncul Doni bertanya, Doni, apa yang dilakukan orang di Sabat? Saya bilang mereka tidak bekerja. Kemudian suara itu bertanya, selama mereka tidak bekerja, mereka makan apa? Yang mereka makan dari apa yang mereka miliki, mereka siapkan. Iya, itu kalau 1 hari Sabat. Bagaimana kalau 1 tahun Sabat? Bayangkan 1 tahun lockdown, makan dari mana? Hari itu saya belajar satu hal. Mereka makan dari apa yang Tuhan sediakan. Mereka makan, kalau oke, Anda bisa jaga selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Tapi 1 tahun, tahun kedua juga harus Sabat lagi. Makan dari mana? Hari itu semua orang, baik kaya maupun miskin, hanya bisa jawab satu hal. Kalau kami hidup semua hari ini, kami hidup sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua pemeliharaan Tuhan. Kami makan dari apa yang Tuhan beri. Kami makan dari apa yang Tuhan sediakan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Hari ini mungkin Anda mengalami hal yang sama. Ada banyak orang yang sulit untuk ini dan itu. Tapi saya mau berkata, Dia sanggup mengubah kesulitan menjadi Yobel. Sehingga kalau orang tanya pada Anda, dari mana engkau bisa hidup? Dari mana engkau bisa makan? Jawab sama mereka, saya makan dari apa yang Tuhan sediakan. Sama seperti Dia memberi mana di padang gurun 40 tahun. Tuhan tidak pernah gagal memberi saya makan. Sama seperti Dia memberi makan burung pipit di ladang. Matius pasal 6. Jangan kamu khawatir. Ini tahun pembebasan. Sebab Tuhan sanggup memelihara hidup.
Tuhan sanggup menjaga hidup Anda dan saya selama bulan-bulan ke depan. Saya mengalami yang namanya tahun Yobel. Bulan-bulan ini saya mengalami tahun Yobel. Kalau saya bisa makan, Pak Doni makan dari mana? Saya jawab, saya makan dari apa yang Tuhan beri, saya makan dari apa yang Tuhan sediakan. Bahkan saya berkata pada Anda, saya masih bisa memberi pada orang lain. Dari mana saya bisa memberi orang lain? Jawabannya, saya memberi dari apa yang Tuhan sediakan. Saya memberi dari apa yang Tuhan beri. Semua karena anugerah Tuhan. Saya bisa berkata bersama dengan orang Israel hari ini, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah hari ini bukan hanya menjadi hari-hari sulit bagi banyak orang, tapi justru hari ini adalah hari-hari di mana kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sama seperti Elia dipelihara di Sungai Kerit, sama seperti bangsa Israel dipelihara di padang gurun, sama seperti bangsa Israel ketika merayakan Yobel, pemeliharaan Tuhan tetap ada. Saya percaya pada pemeliharaan Tuhan yang sama dalam hidup Anda dan saya. Tubuh dan darahnya membuat kita bersekutu dengan Dia, dan karena persekutuan itu kita mengalami Yobel. Dia tinggal di dalam kita, the spirit of Yobel. Bukan hanya membebaskan. Hari ini saya berseru pada banyak gereja. Yang kuat berkati yang lemah. Yang tinggi, yang hebat, jaga yang sementara sakit, jaga mereka yang sementara lemah. Hari inilah gereja harus jadi gereja. The spirit of Yobel harus ada. Yang kaya, bantu yang miskin. Yang sehat, jaga yang sakit. Yang kuat, topang yang lemah. Tapi kalau hari ini Anda lemah, hari ini ada banyak hal yang sulit dalam hidup Anda. Roh Pantekosta adalah roh Yobel. Roh yang memelihara kita, menjaga kita sama seperti Tuhan menjaga Israel hari itu. Dan saya berdoa pemeliharaan Tuhan tetap ada. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat semua berkat-Mu. Jaga kami, pelihara kami. Memasuki hari-hari ke depan, biarlah kami masuk dengan kepastian, sebab Roh Kudus berserta dengan kami, Yesus ada di dalam kami. Kepastian bahwa kami melangkah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, Engkau berkati jemaat dari Pasirian, Engkau memberkati sidang gembala yang ada, Engkau memberkati staf-staf pelayanan Tuhan yang ada, Engkau memberkati seluruh jemaat. Jaga dan pelihara, bukan karena penjaga berjaga di waktu malam, tapi kami menemukan keamanan kami, sebab Tuhanlah yang menjaga kota. Sia-sia penjaga berjaga-jaga, kata Alkitab, kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Kami menaruh hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak Doni Tatimu yang telah menyampaikannya pada kesempatan ibadah online pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari persiapkan hati. Kita akan bersama-sama makan minum dalam perjamuan kudus pagi ini. Alkitab mencatat kepada kita sekalian tentang kasih Allah yang luar biasa, mengorbankan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita sekalian. Kitab Nabi Yesaya mengatakan bahwa Ia tidak tampan lagi, semarak tidak ada di dalam Dia. Ia ditikam karena pemberontakan kita, diawali dengan siksa dan dera, ditamparnya Dia, diludahi, kepala dimahkotai duri, punggungnya dicambuk dengan ratusan bilur-bilur cambukan sedadu Romawi, kaki dan tangannya dipakukan pada kayu palang yang kasar. Setelah Ia menyerahkan nyawanya, orang masih belum puas. Diambilnya tombak dan ditusuknya lambungnya, mengeluarkan air dan darah. Surat Petrus memberitahukan kepada kita sekalian
Bahwa kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Yang kita warisi dari nenek moyang kita. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak. Tetapi oleh darah yang mahal, itulah darah Tuhan Yesus Kristus. Yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Mari pegang roti tubuh Tuhan di tangan kanan saudara dan angkat tinggi. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan kami akan makan minum dalam perjamuan kudus pagi ini. Kami percaya bahwa semua ini telah dikuduskan, diberkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengar firman, sesudah itu kita makan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan darah Yesus. Angkat tinggi. Kita beri penghormatan kepada karya pengorbanan yang luar biasa untuk keselamatan kita. Alkitab menuliskan seperti ini. Dengar firman, sesudah itu kita minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara yang sakit jadi sembuh, yang lemah jadi kuat, yang jatuh sudah diangkat, yang terbelenggu dilepaskan, yang sedih mendapat penghiburan. Baru, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau di tempat yang tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lewat perjamuan kudus pada pagi ini. Kami memperbaharui komitmen kami. Sekali ikut Yesus, sampai mati tetap ikut Yesus. Bahkan sampai Engkau datang pada kali yang kedua, kami tetap mengikut Engkau. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan sebuah pujian.
Engkau yang sudah menolong ibadah dari awal sampai akhir. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa di tempat yang maha tinggi. Memberkati juga kepada Bapak Doni Tetimu yang telah jadi berkat bagi kami lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Sebentar kami akan selesai dengan ibadah ini. Tetapi kami mohon biarlah berkat Tuhan tercurah atas kami. Buka kedua belah tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari surga di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya, semua diberkati, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.